Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pertemuan yang dipimpin Singkil Alit terlihat tengah fokus membicarakan suatu hal. Apakah itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Suatu hari, ketika keenam iblis-iblis kota hantu itu berkumpul sambil meneguk tuak keras dan bergelut-gelut dengan perempuan-perempuan culikan mereka, berkatalah Ratongga, "Singkil, kalau kita hanya menyingkirkan satu persatu tokoh-tokoh silat itu, kurasa dalam waktu 2 tahun di muka, pekerjaan dan tujuan kita belum selesai. Mungkin pula rahasia kita bocor. Tokoh-tokoh silat putih dan hitam bergabung lalu menyerbu kota kita ini." Singkil Alit turunkan cangkir bambunya, seka bibirnya, seka bibir dan kumis, serta janggut yang basah oleh tuak, lalu bertanya, "Kau ada rencana apa, Ratongga? Coba katakan." "Mataku mulai mengantuk. Aku ingin bersenang-senang dengan kekasih-kekasihku di dalam." 4 kawannya yang lain ikut mendengarkan dengan seksama. "Bagaimana kalau kita adakan perjamuan besar? Kita undang orang-orang dunia persilatan di daerah ini. Kita beri racun makanan atau minuman mereka. Nah, sekali bertindak, semuanya beres." Singkil Alit tegak dari kursinya. Sesaat dia berkacak pinggang memandang Ratongga, lalu maju dan tepuk-tepuk bahu kawannya itu. "Karena hal itu tidak aku pikirkan sebelumnya," kata manusia berjuluk harimau hitam ini. "Ratongga, usulmu aku puji dan aku terima. Kau dan kawan-kawan aturlah perjamuan. Kirim undangan. Dan ingat, hal itu harus kita lakukan secepatnya. Jangan khawatir Singkil, serahkan semua pada aku dan kawan-kawan," kata Ratongga pula penuh senang karena usulnya diterima. Begitulah, pada bulan purnama, sebulan kemudian di kota hantu, tampak dilangsungkan satu pesta besar. Obor dipasang di sepanjang pagar dan di bagian-bagian tertentu hingga kota itu terang benderang. Di sebuah lapangan di mana pesta dipusatkan, didirikan sebuah panggung besar. Di sekeliling panggung tampak deretan meja dan kursi khusus disediakan untuk tuan rumah dan para undangan. Hiasan dan gabah-gabah sebar di mana-mana menambah semaraknya pesta. Makanan dan minuman berlimpah ruah. Para tamu-tamu berjumlah sekitar 20 orang. Rata-rata mereka adalah tokoh-tokoh silat yang punya nama, terdiri dari golongan hitam dan golongan putih. "Para tamu yang kami hormati," kata Singkil Alit, "walau kita ada yang berbeda golongan, tapi dalam pesta ini, lupakan semua itu. Kita satu dalam kegembiraan." Menjelang tengah malam, di atas panggung yang sejak tadi diperdengarkan alunan karawitan beserta pesinden-pesinden yang cantik genit dan bersuara merdu menggairahkan, kini tiba-tiba saja acara berubah dengan satu pertunjukan tari-tarian yang melanggar susila. Enam perempuan muda berpakaian sangat tipis melenggang-lenggok mengikuti alunan trompet, bambu, dan tabuhan gendang. Semakin cepat tabuhan gendang, semakin binal gerakan mereka. Tiba-tiba, keenam pesinden itu tanggalkan seluruh pakaian yang mereka kenakan. Para tamu dari golongan hitam berteriak-teriak bersuit-suit.
Mereka yang dari golongan putih tersentak kaget. Ini adalah satu hal yang tidak mereka duga. Rasa jengah membuat mereka seharusnya serta-merta hendak tinggalkan pesta perjamuan itu. Namun rata-rata mereka semua sudah terlalu banyak meneguk tuak keras hingga hal itu tidak mereka lakukan. Bahkan mereka menyaksikan tarian telanjang itu dengan mata tak bergesip dan tenggorokan turun naik. Sahabat-sahabat para tamu. Tiba-tiba Tembesi berdiri dan berseru, "Jika ada di antara para sahabat yang ingin turut menari, silakan naik ke panggung. Lalu jika para sahabat berkenan, boleh cari pasangan. Di rumah besar sebelah kiri telah tersedia kamar di mana para sahabat boleh bersenang-senang sampai pagi." Dengan ucapan Tembesi itu, 8 orang lelaki melompat ke atas panggung. Dari tampang dan pakaian mereka, jelas mereka bukan tokoh silat baik-baik. Keenamnya menarik seladak seruduk dalam mabuk, lalu turun dari panggung menarik pasangan. Lelaki yang kedua yang tidak bagian pasangan terus saja menari. "Jangan khawatir," seru Tembesi kembali. "Persediaan penari cukup banyak." Ia bertepuk tangan. 6 perempuan muda muncul pula dalam pakaian sangat tipis. 2 lelaki tadi tampak bingung mau mencari pasangan yang mana karena rata-rata penari itu berwajah cantik. Sementara itu, 4 lelaki lainnya melompat pula ke atas panggung. Seperti dikatakan Tembesi, di rumah besar di sebelah kiri panggung terdapat sekitar 15 kamar. 12 tokoh silat golongan hitam itu masuk ke dalam kamar dengan hasrat berkobar-kobar tanpa mengetahui bahwa bukan kesenangan yang bakal mereka dapatkan, tapi maut. Begitu masuk ke dalam kamar, para penari segera mengunci pintu dan mempersilahkan setiap tokoh duduk di tepi tempat tidur sambil memijit-mijit bahunya. Semua ini sesuai dengan yang diatur dan diperintahkan oleh Singkil Alit. Setelah itu, setiap penari menyuguhkan secangkir tuak pada tamunya. Hanya beberapa saat setelah meneguk habis minuman itu, 12 tokoh silat yang ada di dalam kamar tersungkur muntah darah dan mengerang nyawa. Mereka mati oleh racun jahat yang dicampurkan dalam minuman. Kita kembali ke tempat pesta di sekitar panggung. 4 tokoh silat golongan hitam dan hampir selusin dari golongan putih duduk sambil mengobrol. Sesekali mata mereka melirik ke panggung mengharap ada lagi penari telanjang yang bakal muncul. Saat itu, Singkil Alit memberi isyarat pada Tembesi. Tembesi bertepuk tangan. Tepuk tangannya yang sekali ini bukan tepuk tangan biasa, melainkan merupakan satu isyarat pada 20 orang pelayan perempuan yang menyuguhkan tuak. Ke-20 pelayan itu segera mendatangi setiap tamu sambil membawa kendi besar berisi tuak yang sudah dicampur dengan racun. Tuak itu dituangkan ke dalam tempat minum para tamu. 4 tokoh golongan hitam segera meneguknya sampai habis. 10 tamu dari golongan putih melakukan hal yang sama. Hanya seseorang yang dalam keadaan mabuk tidak menyentuh minumannya tapi berdiri. Sambil meracau tak karuan, dia melangkah menari-nari dan naik ke atas panggung. "Mana penari untukku? Mana penari untukku?" katanya berulang kali. Lelaki ini berusia sekitar setengah abad, merupakan ketua sebuah perguruan silat di Karangbolong. Semua tamu yang meneguk tuak beracun itu serta-merta menemui ajal dengan cara yang sama, muntah darah, rubuh, dan mati. Sementara lelaki dari Karangbolong masih terus menari, tidak sadar apa yang telah terjadi karena mabuknya. Singkil Alit mendekati panggung dan berkata pada Tembesi, "Kasul Pintamanik, membereskan yang satu ini. Aku sudah sebal melihatnya. Hari hampir pagi, kita semua harus melenyapkan belasan mayat itu lalu butuh istirahat." Anggota komplotan iblis yang bernama Tembesi segera memberi isyarat pada Pintamanik. Begitu Pintamanik mendatangi, dia lalu memberitahu apa yang diperintahkan Singkil Alit. Maka Pintamanik naik ke atas panggung sambil menghunus sebilah pedang. Dengan pedang ini, tembusnya perut tokoh silat yang mabuk dan menari-nari di atas panggung. 21 tokoh silat menemui ajalnya di kota hantu pada malam bulan purnama itu. Kelak,
Lenyapnya orang-orang itu baru diketahui selang beberapa bulan kemudian. Tidak seperti biasanya, sejak 2 minggu terakhir, laut di pantai barat selalu diselimuti deru angin kencang serta gulungan ombak besar dan tinggi. Para nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil laut terpaksa tinggal di rumah masing-masing, tak berani turun ke laut. Di sebuah teluk sempit agak ke selatan Karangbolong terdapat sebuah perkampungan kecil. Di sini hanya ada sebuah rumah bambu besar dikelilingi 5 rumah yang lebih kecil. Ini bukanlah sebuah perkampungan nelayan, melainkan daerah kediaman dan tempat latihan orang-orang dari perguruan silat Elang Putih. Bagaimana kelanjutan cerita akan perguruan silat Elang Putih? Akan samakah termakan jebakan racun? Tidak seperti biasanya, sejak 2 minggu terakhir, laut di pantai barat selalu diselimuti deru angin kencang, serta gulungan ombak besar dan tinggi. Para nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil laut terpaksa tinggal di rumah masing-masing, tak berani turun ke laut. Di sebuah teluk sempit agak ke selatan Karangbolong, terdapat sebuah perkampungan kecil. Di sini hanya ada sebuah rumah bambu besar dikelilingi 5 rumah yang lebih kecil. Ini bukanlah sebuah perkampungan nelayan, melainkan daerah kediaman dan tempat latihan orang-orang dari perguruan silat Elang Putih. Pagi itu, seperti biasanya, sebelum latihan dimulai, 30 orang anak murid perguruan duduk bersila di tepi pantai, bertelanjang dada menghadap ke laut. Tangan masing-masing diletakkan di atas pangkuan, mata dipejamkan. Mereka menginginkan cita rasa indera sambil berlatih mengatur jalan napas serta peredaran darah. Anak murid paling tua yang menjadi wakil dari ketua perguruan bernama Indrajit melangkah mondar-mandir mengawasi latihan yang dilakukan 30 saudara seperguruannya itu. Jika ada yang kurang sempurna atau melakukan kekeliruan dalam hening cita rasa indra itu, dia memberitahu dan menyuruh memperbaikinya. Ketika matahari pagi mulai naik dan udara terasa memanas, Indrajit siap memerintahkan anak murid seperguruan untuk menghentikan latihan itu. Dan seperti biasa akan dilanjutkan dengan latihan gerakan-gerakan silat. Baru saja Indrajit memberi aba-aba dan para murid perguruan Elang Putih melompat sambil mengeluarkan suara keras. Di kejauhan terlihat seorang penunggang kuda bergerak cepat ke arah perkampungan. Tertek, tertek, tertek. Ketua pulang! Seru salah seorang murid. Indrajit terus memperhatikan penunggang kuda itu, kemudian berkata, "Itu bukan ketua kita." Memang yang datang bukanlah Ki Mantrayasa, sang ketua perguruan silat Elang Putih. Penunggang kuda coklat itu sampai di hadapan Indrajit. Tubuh, muka, dan pakaiannya kotor oleh debu, tanda dia telah menempuh perjalanan jauh. Bibirnya pun tampak kering. Jelas penunggang kuda berusia hampir setengah abad ini kelihatan letih. "Paman Gita Sula, kedatanganmu setelah hampir setahun tak pernah muncul sangat mengembirakan kami. Kau tentunya haus, biar kusuguhkan minuman segar untukmu." Selesai berkata begitu, Indrajit mencabut sebilah golok pendek dari pinggangnya. Senjata ini dilemparkannya ke atas pohon kelapa. Sebutir kelapa yang tertebas oleh golok ini bukan saja terbabat putus dan jatuh ke bawah, tapi sekaligus ujungnya ikut terpotong hingga membuat lubang di tengahnya. Dengan tangan kiri, Indrajit menangkap goloknya, sedang tangan kanan menjangkau kelapa yang jatuh, lalu menyodorkannya pada orang bernama Gita Sula. "Silakan minum, Paman." Gita Sula yang memang sangat haus dan letih segera meneguk air kelapa muda yang segar dan manis itu sampai habis. Lalu membuang buah kelapanya ke pasir. Ombak menyapu pantai, butiran kelapa itu terseret laut terapung-apung dipermainkan ombak. "Paman Gita,
sayang kau datang pada saat ketua kami tidak di sini. Gerangan, apakah yang membuat paman tiba-tiba ingat kami dan datang ke sini? Kita Sula memandang wajah Indrajit sesaat yang menatap ke arah puluhan murid-murid perguruan. Melihat sikap ini, Indrajit merasa tidak enak. Terlebih ketika Gita Sula berkata, "Indrajit, mari kita bicara di dalam sana." Lelaki ini lalu turun dari kudanya. Seorang anak murid perguruan segera menggiring kuda tunggangannya dan menambatkannya ke batang pohon kelapa. Setelah memberitahukan pada saudara seperguruannya agar mereka melanjutkan latihan, Indrajit dan Gita Sula melangkah menuju rumah besar, langsung masuk ke ruang dalam dan duduk berhadap-hadapan. "Nah, Paman, katakanlah, apa maksud kedatanganmu kemari?" kata Indrajit pula. "Aku datang membawa kabar buruk, Indrajit." "Kabar buruk apa, Paman?" tanya Indrajit. Wajahnya menunjukkan rasa terkejut, tapi sikapnya tetap tenang. "Kabar buruk bagi perguruan Elang Putih. Ada yang tidak suka dengan perguruan kami, lalu hendak menjajal kekuatan kami, atau langsung ingin menyerbu kemari, seperti yang kejadian 2 tahun lalu dengan orang-orang dari pantai utara itu." Gita Sula gelengkan kepalanya. "Bukan itu, Indrajit. Sejak kalian menyapu orang-orang dari utara tempo hari, sejak itu pula nama perguruan kalian menjadi terkenal dan dihormati dan disegani." "Kabar buruk yang kumaksudkan adalah mengenai guru atau ketua kalian. Kami memang sedang menunggu-nunggu ketua. Janji beliau paling lambat akan meninggalkan perguruan 1 kali bulan purnama. Tapi ini sudah lewat 2 kali purnama. Kau tahu kemana ketuamu, Ki Mantrayasa, pergi?" Indrajit mengangguk. Beliau menerima undangan dari seseorang di pantai selatan. "Kau kenal siapa pengundang itu?" Indrajit menggeleng. "Jika beliau tidak kenal, tak akan mungkin pergi memenuhi undangan. Beliau tak banyak memberi keterangan mengenai undangan. Hanya katanya ada pertemuan tokoh-tokoh silat Jawa Barat di selatan." "Memangnya apa yang telah terjadi, Paman?" Gita Sula tak segera menjawab. Sejurus kemudian baru dia membuka mulut berkata, "Kuharap kau menerima kenyataan ini dengan tabah, Indrajit." "Paman, katakan apa yang terjadi." Indrajit tak sabaran lagi. "Ketua perguruan Elang Putih yang juga merupakan gurumu telah menemui kematian, dibunuh orang." Indrajit bangkit dari duduknya. Sekujur tubuh pemuda berusia 35 tahun ini bergetar. Kedua matanya memandang mendelik pada Gita Sula penuh rasa tak percaya. "Paman, kabar buruk apakah ini? Ketua mati dibunuh orang?" "Benar, Indrajit. Undangan yang disampaikan orang itu pada Ki Mantrayasa adalah undangan maut. Mereka sudah merencanakan maksud jahat dan keji, yaitu melakukan pembunuhan. Dan bukan hanya ketua saja yang mereka bunuh, tapi lebih dari 15 tokoh silat di Jawa Barat ini. Paman, jika kau datang membawa kabar musibah besar ini, berarti kau juga mengetahui siapa pembunuh ketua kami. Mereka adalah manusia-manusia iblis dari kota hantu," saut Gita Sula. "Kota hantu? Tak pernah ku dengar nama itu sebelumnya. Dan siapa iblis-iblis yang kau maksudkan itu, Paman?" "Beberapa bulan lalu, satu komplotan yang terdiri dari 6 manusia durjana di bawah pimpinan Singkil Alit bangun sebuah kota raksasa terdiri dari beberapa desa dan puluhan kampung. Seluruh kota dikelilingi pagar tinggi. 2 pintu gerbang masuk dan keluar dikawal oleh penjaga-penjaga secara ketat. Selanjutnya, Gita Sula menuturkan apa yang diketahuinya tentang kehidupan mengerikan di dalam kota itu. Penduduk tak lebih dari pekerja-pekerja paksa. Mereka disuruh melakukan apa saja, mulai dari bercocok tanam, memelihara ternak, sampai menangkap ikan ke laut. Para pengawal kota kabarnya juga melakukan perampokan di mana-mana. Mereka menculik perempuan-perempuan cantik untuk diserahkan pada 6 manusia iblis itu. Siapa saja yang berani membangkang perintah atau coba melarikan diri pasti dibunuh." Lalu Gita Sula menceritakan malapetaka keji yang terjadi di malam bulan purnama 2 bulan itu. "Kabarnya
Hampir semua tamu menemui ajal karena diracun. Tapi ketua kalian, sahabatku Ki Matrayasa, mati ditusuk dengan pedang. Singkil Alit, desis Indrajit dengan dua tangan terkepal dan mata berapi-api. Kau harus bayar nyawa ketua dengan nyawamu dan nyawa 5 anggota komplotanmu. Lalu pemuda ini berpaling pada Gitasura. Paman, katakan siapa sebenarnya manusia bernama Singkil Alit itu? Di mana letak kota hantu dan apa sesungguhnya maksudnya hingga berbuat sekeji itu? Siapa sebenarnya Singkil Alit masih gelap bagiku. Dia bersama teman-temannya muncul begitu seperti setan di siang bolong. Yang jelas, mereka terutama Singkil Alit memiliki kepandaian tinggi. Di samping itu, mereka juga licik dan keji, ganas melebihi iblis. Bagaimana selanjutnya? Apakah Indrajit akan melakukan pembalasan? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.